harus cari ide baru, menemukan model yang baru lagi. Betul? Penjahit tadi setelah sekian tahun tidak ada penjahit lain yang bisa jahit model seperti dia. Tiap hari dia jahit itu. Dia nggak boleh stick lengket di model itu terus. Dia harus berkembang cari model baru. Betul? Gereja harus begitu. Nah, setelah netap, gereja buat apa? Ayat 3. Maka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Sampai zaman Salomo, bayangkan berapa ribu tahun bait suci tidak pernah dengan bangunan permanen. Tenda karena bisa diusung, bisa diangkat, knockdown, jalan terus. Salomo adalah orang pertama yang membangun gedung permanen itu. Batu bata kita membuatnya, lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu. Dengan ter mereka buat gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Maafkan saya sudah 100% gereja berdosa dengan firman ini. Coba kita lihat, kalau ada jemaat satu gereja pindah ke kota lain, maaf, kita harus mengerti ini. Pasti gembalanya akan ngomong begini, cari yang senama dengan kita, supaya kita nggak kemana-mana. Persis salahnya. Alasannya sangat rohani, supaya kita nggak salah pengajaran. Betul? Berarti kita nganggap yang di luar gereja kita salah pengajaran. Padahal papanya satu. Mari kita cari nama. Ada menara menjadi pusatnya, supaya kita nggak kececer-cecer kemana-mana, tetap ngumpul terus. Saudara, ini kesalahan kita. Ingat, jangan protes dulu. Belajar itu hal yang baru. Kalau ketemu ada yang baru, itu nggak apa-apa, itu lebih baik. Ya itu lain lagi. Kalau itu surprise, oh ya, semua yang baru sekarang ini. Ayo kita belajar yang baru. Karena Roh Kudus. Nah, mereka yang berjalan terus, nggak berhenti, pasti ketemu halal baru. Yang diam itu pasti nggak ada halal baru. Karena ngulang lagi. Jangan saudara bingung, ya terus semua mesti bagaimana? Diam, lihat papa buat apa. Amin. Lalu ikut. Itu saja caranya. Ikuti saja apa yang papa mau. Bergerak terus. Siapa masih ingat Lukas 15? Saya sebelum itu gini. Saya kembali pada pelajaran pertama tadi. Kalau seseorang itu setiap hari ada surprise, oh ya, kenapa bisa begitu? Berarti hatinya penuh apa? Gairah, betul. Kalau orang penuh gairah, apa itu reaksinya apa? Semangat. Terus sukacita enggak? Karena nggak ada yang bosan. Saudara, tahun 90-an saya pernah buat angket. Sayang, data di komputer dihilangkan oleh anak saya. Saya buat angket lebih dari 60 gereja. Saya buat 30 pertanyaan hanya untuk membuktikan. Ini gereja-gereja besar ya, bukan gereja kecil. Ini gereja besar. Angket saya tujuannya begini. Saya itu ingin tahu para pengerja gereja, aktivis gereja itu kalau semangat, gairah itu besar, itu bangun Sabtu pagi atau Minggu pagi. Saya cuma mau tahu itu saja. Saudara tahu hasilnya? 90% aktivis gereja itu lemes kalau bangun Minggu pagi. Kan heran bukan? Kalau bangun Sabtu itu semangat. Kenapa hasilnya?
Ternyata pelayanan gereja itu melelahkan, saudara. Bayangkan. Kira-kira pernah ketemu mengalami itu? Capek, saudara. Maka itu kalau kebaktian pagi itu lebih banyak orang munafik daripada sore. Maaf, jangan marah. Loh kenapa? Karena capek dipaksa senyum, kan kurang tidur. Dan rutin saudara, itu melelahkan sekali. Itu angket saya tahun 90-an. Di gereja-gereja yang kebaktiannya lebih dari 2 kali satu hari. Saudara bayangkan kalau gereja besar kebaktian sampai 4 kali, 5 kali satu hari. Apa enggak capek itu pelayanan? Lalu dipaksa suruh senyum. Bayangkan. Maaf ya, saudara, ingat, kita belajar hal yang baru. Jangan ada yang marah lagi. Hal yang baru sama dari tadi. Nah, Lukas 15 cuma ada 3 kisah. Semua kisah tentang apa? Masa lupa sih? Lukas 15 apa? Kisah tentang apa? Hilang, betul. Yang pertama apa yang hilang? Domba. Kedua apa yang hilang? Uang. Ketiga apa yang hilang? Anak hilang. Pernahkah saudara ingat? Satu-satunya pasal dalam seluruh Alkitab, satu-satunya pasal dalam seluruh Alkitab yang memberitahukan kapan surga bersukacita, itu cuma Lukas 15. Cari sampai robek Alkitab saudara, gak akan ketemu bahwa surga karena bersukacita karena hal lain. Cuma satu itu saja. Karena apa surga bersukacita? Coba jawab. Ayo jangan pura-pura lupa. Kapan seluruh malaikat dan si surga bersukacita itu kapan? Kalau ada satu orang bertobat. Gereja sekarang bersukacita karena AC baru, mobil baru, keyboard baru. Padahal sukacitanya bukan karena itu. Berarti kalau ada gereja sudah 11 tahun nggak ada baptisan orang yang grace. Tahu kata grace artinya apa itu? Bukan yang sudah Kristen mbok celupke meneh. Maaf. Tapi yang grace. Maka gereja itu nggak akan ada sukacita. Karena surga nggak pernah tertarik. Ayo, kapan gereja kita terakhir kali menyelamatkan orang yang grace, yang total bukan Kristen? Maka itu secara psikologis orang yang surprise itu pasti bergairah, semangat, dan dia bersukacita. Ada ini, terima kasih doakan anak tadi. Saudara, saya cek lagi anak itu sudah 2 hari yang operasi kaki itu. Puji Tuhan, dokter sudah bilang tinggal 3 cm perbedaan. Nanti Pak Denny doakan dia. Saya bersyukur. Masih 11 kilo bebannya. Dan minggu ini akan ada operasi tapi belum tahu. Tunggu saya tahu dokter. Maka itu saya selalu bersukacita kalau ada orang baru yang saya bisa kenalkan pada Yesus. Rabu yang lalu ingat Herman. Hari ini saya janji telepon. Dia mau apa? Yang pelayan restoran itu. Saya sukacita, saya bergairah karena ketemu orang-orang baru. Walaupun saya juga hamba Tuhan, saya gembala. Saudara jangan mapan, jangan settle down, oke? Belajar dari pengusaha-pengusaha, bergerak terus, cari ide baru, terus begitu. Perkembangannya luar biasa. Kenapa? Karena tidak settle down, tidak mapan, mau bergerak terus. Maka itu mari kita berkembang. Oke, tinggalkan dulu ayat ini. Sekarang kita akan belajar apa sih komunitas. Saudara, ternyata komunitas itu adalah bahasa gereja kisah rasul-rasul. Saya baca dulu kata bentuk komunitas. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 inilah bentuk komunitas. Jadi sebetulnya kata kebaktian itu tidak ada di Alkitab. Kata ibadah